Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keimanan sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas positif dan juga tentunya melakukan kegiatan belajar mengajar, yang mana itu sudah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk terus belajar hingga sampai akhir hayat. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga selalu senantiasa kita sanjung agungkan kepada suatu nasana kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnahnya sehingga akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dipa Nugraha selaku dosen Bahasa Indonesia International Management semester 5. Ya, baik. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait artikel ilmiah saya, yakni dampak kebijakan PSBB terhadap usaha bisnis online maupun offline di Surakarta tahun 2021. Ya. Penyebaran virus SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 telah menjadi awal memicunya coronavirus disease 19 atau disebut COVID-19, yang telah mengakibatkan pandemi kegelisahan dan kekhawatiran oleh banyak negara di dunia. Berbagai usaha pemerintah dalam menangani dan menekan penyebaran COVID-19 telah dilakukan. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah telah efektif untuk sedikit menekan penyebaran COVID-19, yakni salah satunya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian dilanjutkan dengan PPKM. PSBB dan PPKM merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit dan atau kontaminasi. Kemudian tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha selama masa pandemi COVID-19. Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah, dampak apa saja yang dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dengan terkumpulnya data dari responden yang khususnya pemilik usaha bisnis dapat diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pihak tersebut. Kemudian harapannya dengan terkumpulnya data tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut guna kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Baik, selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian ini mengenai dampak kebijakan PSBB terhadap usaha online maupun offline pada masa pandemi COVID-19 menggunakan metode analisis deskriptif, yang mana metode analisis deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Kemudian, hasil dari penelitian yang ada selanjutnya akan diolah dan diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, sumber data yang kami gunakan adalah data primer dengan dukungan kuesioner sederhana yang didesain khusus, di mana untuk populasi yang diambil adalah masyarakat yang memiliki usaha bisnis dan terkena dampak dari kebijakan PSBB yang telah diterapkan oleh pemerintah guna menangani pandemi COVID-19. Sedangkan untuk sampel yang kami lakukan, untuk sampel yang diberlakukan pada penelitian ini diambil sebanyak 23 responden dari kriteria populasi tersebut. Pada penelitian ini, survei form dengan penyusunan jawaban menggunakan skala Likert, yang mana menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, yakni sangat setuju, setuju, tidak memutuskan, kemudian tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, hasil dari form kemudian dirumuskan dalam
Microsoft Excel, dan SPSS, lalu dianalisa menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari serangkaian observasi dan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan dua perbandingan antara pengaruh kebijakan PSBB terhadap bisnis online maupun offline. Diketahui bahwa dampak kebijakan PSBB terhadap usaha bisnis online adalah sebesar 11%, sedangkan 89% usaha bisnis online dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian dampak kebijakan PSBB terhadap usaha bisnis offline adalah sebesar 30,8%, sedangkan 69,2% usaha bisnis offline dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari hasil data tersebut, dapat diketahui bahwa bisnis offline lah yang mendapatkan dampak terbesar dari kebijakan PSBB, karena bisnis offline mengalami banyak kehilangan konsumen dan cara mencari stok barang dagangan menjadi sangat sulit. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengubah cara promosi dari offline ke online sehingga dapat beradaptasi dengan keadaan yang dialami. Dan kesimpulan dalam penelitian ini merujuk pada pembahasan, dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan PSBB berpengaruh positif terhadap usaha bisnis online maupun offline dengan persentase pengaruh terhadap bisnis online sebesar 11,0%, sedangkan untuk bisnis offline sebesar 30,9%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Maka, penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh data menunjukkan bahwa tetap adanya dampak dari kebijakan PSBB terhadap usaha bisnis online maupun offline. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dampak dari kebijakan PSBB terhadap kegiatan usaha bisnis online maupun offline. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.